Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat rangkuman resume melalui video untuk mata kuliah Putri and Drama in Language Education yang diajarkan oleh dosen Reni Apriani, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Diksi, pertama diksi atau diction. Diksi didefinisikan sebagai pilihan kata yang digunakan oleh penyair dengan mempertimbangkan makna, nilai estetik, dan efek emosional yang ingin disampaikan. Kekuatan diksi dalam puisi, makna konotatif. Diksi cenderung menggunakan makna tambahan, simbolik, atau perumpamaan untuk menghadirkan keindahan dan memperkuat pesan. Misalnya bunga sebagai simbol kasih sayang, bukan hanya bagian dari tanaman. Kata konkret, kata-kata yang dipilih harus mampu ditangkap oleh indera. Menggunakan kata konkret ini berfungsi untuk menciptakan citraan, imagery, yang kuat di benak pembaca. Kata lambang atau simbol, kata-kata yang mewakili ide atau konsep yang lebih luas dan padat makna. Misalnya, merpati melambaikan kedamaian, senja melambangkan akhir. Yang kedua, bunyi, sound. Bunyi adalah elemen musikal dalam puisi yang menghadirkan keindahan dan efek emosional. Fungsi utama dari unsur bunyi adalah untuk menciptakan suasana dan memperindah diksi. Komponen bunyi, rima, rhyme, and irama, rhythm. Rima berkaitan dengan persamaan bunyi di akhir baris, sedangkan irama atau ritme adalah pola tekanan dalam puisi, panjang pendek, tinggi rendah. Alliteration, pengulangan bunyi konsonan di awal kata. Contoh, silent sky slowly speaks. Assonance, pengulangan bunyi huruf vokal. Contoh, the moon, the sun. Citraan atau yang ketiga, citraan, imagery. Citraan adalah penggunaan bahasa yang berhasil membangkitkan pengalaman indera pembaca, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang tertulis. Jenis citraan dibagi berdasarkan indera yang terstimulasi seperti visual, penglihatan, membuat pembaca seolah melihat, misalnya langit biru tua. Auditory, pendengaran, membuat pembaca seolah mendengar, misalnya bisikan angin atau gemuruh ombak. Taktil, perabaan, membuat pembaca seolah meraba atau merasakan suhu dinginnya membeku. Pengucapan gustatory, membuat pembaca seolah merasakan rasa, kopi pahit, madu manis. Dan yang terakhir, gerakan, kinestetik, membuat pembaca seolah merasakan gerakan atau tindakan, melayang, jatuh. Yang keempat, gaya bahasa, figurative language. Gaya bahasa atau majas adalah cara penyair menggunakan bahasa kiasan, figurative speech, untuk memperkuat makna dan menciptakan efek keindahan. Contoh-contoh gaya bahasa, metafor, perbandingan implisit, misalnya time is a river. Simil, perbandingan eksplisit menggunakan kata seperti misalnya her smile is like the sunrise. Terus yang ketiga ada personifikasi. Personification memberikan sifat manusia pada benda mati, misalnya the wind whisper secret. Yang keempat, hyperbole, ungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan, misalnya I cry a river of tears. Yang terakhir, litotes, kebalikan hyperbola, yaitu pernyataan yang merendah atau memperkecil kenyataan. Hubungan dan kesimpulan, seluruh unsur ini memiliki hubungan
yang saling berkaitan. Diksi yang tepat akan menciptakan citraan yang jelas dan menentukan kekuatan makna. Terus yang keduanya, gaya bahasa memperindah ekspresi dan memperkuat pesan. Yang terakhir, bunyi, rima atau irama, berfungsi untuk memperindah diksi dan menghadirkan musikalitas. Dengan memahami keterkaitan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadi penganalisis dan penulis yang baik.